Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua adalah kita ingin mengidentifikasi adanya kelompok amatan di dalam data menggunakan skor komponen utama. Ya, skor komponen utama. Jadi ketika variabelnya banyak, ya, maka apa yang harus kita lakukan adalah melakukan reduksi. Ya, reduksi artinya dikurangi. Variabel yang banyak itu kita kurangi, ya. Salah satu cara untuk mereduksi variabel itu adalah dengan analisis komponen utama, AKU, ya. Analisis komponen utama. Jadi, kalau kita mempunyai data dengan P buah variabel X1 sampai XP, maka dengan AKU ini kita akan membuat variabel baru yang disebut komponen utama ke-1. Yang mana komponen utama ke-1 ini adalah kombinasi linier dari variabel-variabel asal. Oh, ini harusnya titik-titik sini, titik-titik. Nah, baru APXP gitu ya. Karena komponen utama ke-1 itu adalah kombinasi linier dari variabel-variabel asalnya. X1, X2 sampai XP gitu. Jadi ini bukan cuma 3 tapi titik-titik sampai XP. Nah, yang KU1 itu dia nanti dicarinya adalah yang mempunyai keragaman atau variansi paling besar. Setelah diperoleh KU1, selanjutnya nanti kita cari kembali yang disebut KU2, komponen utama kedua. Ini juga sama, ya, sama, dia kombinasi linier dari variabel asal. Hanya saja nanti koefisiennya berbeda. Kalau yang tadi KU1 A1, A2 sampai AP, kalau yang kedua ini B1, B2 sampai BP. Nah, KU2 ini nanti dia mempunyai keragaman terbesar kedua, ya, terbesar kedua. Dan syarat berikutnya adalah si KU2 ini nggak boleh berkorelasi dengan KU1, dengan yang duluan kita bikin, ya. Seterusnya ini sampai dengan kita nanti peroleh komponen utama ke P. Jadi kalau aslinya ada sebanyak XP variabel, ya, maka komponen utamanya pun kita bisa bentuk sampai dengan KUP, komponen utama ke P, ya. Namun nanti, ya, untuk keperluan identifikasi kelompok, umumnya kita hanya memakai 3 komponen utama yang pertama, ya, jadi KU1, KU2, dan KU3. Di mana ketiga-tiganya ini kalau dikumulatifkan itu variansinya diharapkan gitu ya lebih dari 80% dari variansi total variabel asal. Gitu. Jadi meskipun kita bisa mendapatkan komponen utama sebanyak P, tetapi yang kita ambil itu hanya 3 komponen utama yang pertama. Yang mana kumulatif variansinya itu harus lebih dari 80%. Nah, ini ada satu hal yang patut diperhatikan adalah jika variabel-variabelnya mempunyai skala atau satuan yang berbeda, ya. Seperti yang tadi itu kan satuannya yang satu mungkin skor nilai matematik gitu kan, yang kedua kan persentase angkatan kerja itu satuannya berbeda tuh. Jadi kalau yang seperti itu dia mempunyai skala atau satuan yang berbeda, maka yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan pembakuan terlebih dahulu. Dibakukan itu biasanya nyatakan dengan Z, yaitu si variabel aslinya harus dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Itu ya. Harus dibakukan dulu. Nah, ini coba kita praktekkan dengan menggunakan data Swiss di dalam software R, ya. Ini data ini adalah mengenai karakteristik tingkat kesuburan tanda, ya, dan kondisi sosial ekonomi 47 provinsi di Swiss. Ini datanya lama sekali. Jadi intinya mah, ya, kita mempunyai data.
ada 1, 2, sampai dengan 47 provinsi, yang mana dari setiap provinsi itu diukur 4 variabel, X1, X2, sampai 6 sampai X6. Nah ini ya. Nah apa variabel-variabelnya tadi? Mencerminkan tingkat kesuburan tanah dan juga kondisi sosial ekonomi dari setiap provinsi tadi. Nah, di sini dijelaskan, variabel ke-1 itu dikasih nama fertility, itu adalah tingkat kesuburan tanah di provinsi itu. Variabel yang kedua adalah agriculture, yaitu persentase orang laki-laki yang bekerja di pertanian, jadi berapa persennya. Ini kelihatan nih, berbeda ya satuannya, yang tadi tingkat kesuburan, yang ini persentase yang bekerja di pertanian gitu ya. Variabel ketiga adalah examination, yaitu persentase penduduk wajib militer yang lolos ujian kemiliteran. Jadi ini cerminan kecerdasan ini, yang ketiga ini ya. Kemudian yang keempat education, yaitu persentase penduduk yang lulus sekolah dasar. Yang kelima adalah Katolik, yaitu persentase penduduk yang beragama Katolik di provinsi itu. Dan yang terakhir adalah infant mortality, yaitu persentase bayi yang lahir di bayi lahir umurnya kurang dari 1 tahun. Jadi umurnya kurang dari 1 tahun dia meninggal. Itu persentase disebutnya infant mortality ya, kematian dari bayi gitu. Ini kalau kita lihat, ini disajikan 6 provinsi ya, totalnya kan tadi 47 ya, ini disajikan 6 provinsi. Ada provinsi Kortelari gitu ya, ini adalah kesuburan tanahnya di provinsi itu, ini persentase laki-laki yang bekerja di pertanian, ini persentase yang wajib militer yang lulus ujian kemiliteran, ini persentase yang lulus SD, ini persentase yang beragama Katolik, ini persentase dari bayi yang meninggal di usia kurang dari 1 tahun ya. Nah, kita ingin tahu apakah ada gitu ya, pengelompokan dari provinsi-provinsi ini gitu. Oke, kita lihat, kita akan lakukan dengan analisis komponen utama. Itu perintahnya adalah menggunakan perintah printcom, ini datanya. Nah, supaya mudah tadi kan kita harus lewat pembakuan ya, lewat pembakuan. Nah, di R itu kalau mau lewat pembakuan, artinya kalau kita ketahui bahwa satuannya itu berbeda begitu ya, itu kita bisa gunakan perintah core. Core itu korelasi, jadi artinya kita berdasarkan korelasi ya. Nah, selanjutnya kita simpan hasilnya di objek aku ini, kemudian kita lihat summary-nya. Nah, di sini diperlihatkan, tadi kita punya X1, X2, sampai X6, punya 6 buah variabel. Nah, maka hasilnya pun akan menjadi KU1, KU2, jadi ini KU1 nih, ya. Ini KU2, 3, 4, 5, 6, sampai komponen utama yang ke-6. Nah, ini koefisiennya, ini tadi A1, A2, A3 gitu ya. Salah, ke sini nih. Oh, sebentar, bukan, ini bukan koefisiennya, ini bukan koefisiennya. Di sini menjelaskan, ini nih, yang patut diperhatikan adalah ini, kumulatif proporsi ya. Berapa kumulatif variansi yang dikandung. Tadi kan kita inginkan 3 komponen utama pertama itu harus lebih dari 80%. Nah, ini kita lihat, ternyata di sini sampai dengan komponen utama ketiga ini udah 87,2%. Jadi kita berhasil ya. Jadi cukup lihat sampai komponen utama ketiga saja. Mengapa? Karena kumulatif proporsi, kumulatif variansi yang diterangkannya oleh 3 komponen utama pertama itu dia berhasil melebihi 80%. Nah, selanjutnya kalau kita ingin lihat, koefisiennya ya, atau sering juga disebut dengan loadings-nya, kita
kasih perintah loadings. Nah ini KU1 nih, komponen utama ke-1, ya ini. Ya, ini komponen utama kedua, ya. Ini komponen utama ketiga. Nah, kalau di sini ada kosong itu menandakan dia loading-nya kecil, mendekati angka 0, jadi enggak ditulis ya sama software R. Jadi di sini kita bisa lihat contohnya ya, KU1. KU1 itu ternyata sama dengan 0,457 kali fertility, fertility itu katakanlah tadi X1 gitu ya, ditambah 0,424 kali X2 nih ya, dikurang 0,510 kali X3 examination, dikurang lagi karena negatif ya 0,454 kali X4 tambah 0,350 kali X5 terakhir 0,150 kali X6. Apa yang bisa kita lihat di sini? Pertama dari sisi koefisiennya, koefisien terbesar ini dalam tanda mutlak, jadi kita tidak perhatikan negatif positifnya, itu yang paling besar itu adalah ini. Ya. Minus 0,510. Nah, jadi artinya di sini mengatakan komponen utama ke-1 itu adalah cerminan dari ini, dari examination. Tadi examination itu adalah persentase wajib militer yang lulus ujian wajib militer. Jadi dia mencerminkan kecerdasan penduduk di provinsi itu. Kemudian yang kedua juga kita lihat ini juga lumayan besar, education ya, persentase yang lulus SD ya. Jadi komponen utama ke-1 itu mencerminkan inilah, lebih mencerminkan kepada pendidikan atau kecerdasan gitu ya, kecerdasan. Begitu ya. Jadi tapi berbanding terbalik ya, KU1 dengan kecerdasan itu berbanding terbalik. Jadi artinya kalau kecerdasannya makin tinggi, karena negatif maka KU1-nya makin rendah, begitu ya. Sedangkan kalau dengan fertility dan agriculture ini juga besar tapi positif, dia berbanding lurus gitu ya. Artinya kalau provinsi itu makin subur dan penduduk yang kerja di pertanian makin tinggi, maka KU1-nya juga makin tinggi gitu ya. Nah, kalau KU2, ini paling gede nih. Nah, jadi KU2 itu adalah cerminan mengenai kesehatan ya. Karena persentase bayi yang meninggal. Ya, jadi KU2 ini adalah cerminan dari kesehatan. Kalau provinsi itu kesehatannya ini kan kalau provinsi itu tingkat kematian bayinya tinggi, maka KU2-nya akan tinggi. Ya. Karena positif berarti berbanding lurus, ya. Nah, berarti kalau banyak yang meninggal ya berarti kesehatannya jelek kan. Oke. Kemudian yang KU3 ini dari sisi agama ini ya. Negatif tapi ya. Jadi kalau persentase yang Katoliknya itu makin tinggi, maka KU3-nya makin rendah karena dia negatif, gitu ya. Oke, nah ini KU1 ini itu bisa langsung dihitung dengan mengekstrak ya, ini kan tadi disimpan di AKU, ini kan hasil dari komponen utamanya. Dengan mengekstrak kolom-kolom yang bersesuaian. KU1 itu ambil dari kolom 1, KU2 ambil dari kolom 2, KU3 ambil dari kolom 3. Tapi kalau mau pakai manual kayak gini cara nyarinya, ya rumusnya. KU1 itu bisa dihitung dengan cara koefisiennya dikalikan X1, koefisien X2-nya dikalikan X2, dan seterusnya nanti kita bisa dapatkan skornya, ya skor dari komponen utama ke-1. Demikian juga nanti untuk komponen utama kedua, ini kan. Berarti nanti 0,322 kali X1 min 0,412 kali X2 plus 0,125 kali X3 plus 0,179 kali X4 plus 0,146 kali X5 plus 0,811
kali X6. Nah, kalau KU3 karena di sini nggak dituliskan karena dia angkanya mendekati angka 0, ya jadi cukup KU3 itu apa berarti? KU3 itu cukup 0,174 kali X1 dikurangi 0,532, berarti X berapa ini? X4 dikurangi 0,807 kali X5, terakhir 0,160 kali X6. Kalau mau cara manual kayak gini. Tapi kalau mau pakai ekstrak dari hasil, pengolahan R, ya tinggal ambil aja kolom ke-1 untuk komponen utama 1, kolom kedua untuk yang kedua, kolom ketiga untuk yang ketiga. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita plot ya. Gambar yang kiri itu plot antara komponen utama ke-1 melawan komponen utama kedua. Gambar kanan plot antara KU1 dengan KU3. Kita tinggal lihat di sini, adakah dia, kelompok-kelompok di dalam data? Kalau dari plot yang kiri kayaknya sih nggak ada ya. Kalau yang kiri dia kayaknya nggak ada, tapi kalau yang kanan kelihatan di sini ada 3 kelompok. Kelompok 1, mungkin 4 ya, ada 4 kelompok. Atau kalau yang ini mau dipecah mungkin bisa 5 ya kelompok. Oke, jadi seperti itu. Ya, atau mungkin kalau dia mau besar ya ada 3 lah, ini gabung ya 1 kelompok, ini 1 kelompok, ini kelompok tersendiri. Oke, jadi itu cara mengidentifikasi adanya kelompok di dalam data menggunakan metode komponen utama.